Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Riyadi, NIM 2002020074, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Robbis rohli sodari wa yasirli amri wal uqdata min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar proposal pada pagi hari ini. Sholawat beriringkan salam tak jemu-jemu kita hadiahkan kepada junjungan besar pembawa rahmat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen penguji saya Nurjana SE MSI. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sekaligus memaparkan hasil seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2017. Baik, pada bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang, pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi di berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu daerah. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan, jati diri, dan kebebasan yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Todaro 2011. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses di mana pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, untuk menciptakan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta, untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta untuk merangsang kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Indonesia merupakan salah satu negara yang terus berbenah untuk memperbaiki pembangunan, khususnya pada aspek perekonomian. Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera, di mana perekonomian di Provinsi Aceh dalam jangka waktu 10 tahun terakhir sangatlah memprihatinkan, karena perekonomian di Provinsi Aceh selalu tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 2,56%. Salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi adalah pengangguran, menurut Sukirno 2012. Pengangguran adalah salah satu dampak yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena jika pengangguran tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan kerawanan sosial, serta akan menyebabkan kemiskinan. Arsyad 2015. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, angka pengangguran di Provinsi Aceh sangat tinggi, di mana rata-rata angka pengangguran yang terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,57%. Dalam hal penghambat pertumbuhan ekonomi, bukan hanya pengangguran saja, tetapi ada juga faktor lainnya, salah satunya adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang yang disebabkan oleh ketidakseimbangannya arus barang dan uang. Menurut Sukirno 2012, inflasi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, inflasi Indonesia mengalami pasang surut, di mana rata-rata inflasi tumbuh sebesar 5,55%. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan inflasi di Provinsi Aceh, di mana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata inflasi di Provinsi Aceh tumbuh sebesar 3,92%. Pengangguran dan inflasi merupakan dua masalah ekonomi utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Dari kedua masalah tersebut dapat menyebabkan perekonomian yang buruk, serta akan menimbulkan efek buruk terhadap ekonomi, politik, dan sosial. Kalsum dalam penelitiannya 2017 menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti 2013 menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti ketika pengangguran semakin tinggi, maka indeks pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat pengangguran, maka indeks pembangunan manusia tinggi. Baik, adapun tujuan penelitian dari seminar proposal saya adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Yang kedua, untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Baik, pada rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, apakah pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh? Yang ketiga, apakah pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh? Adapun masalah penelitian dalam seminar proposal saya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ekonomi, khususnya ilmu ekonomi, untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Aceh terhadap pengaruh pengangguran yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu ekonomi untuk mengetahui bagaimana pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Yang B, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Baik, yang ketiga, manfaat kebijakan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah untuk menangani bagaimana permasalahan pengangguran agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dan bagi pihak lain atau LSM, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain atau LSM dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa. Bab 2 terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori berisi mengenai pengertian ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian pengangguran, dan pengertian inflasi. Adapun rumusan dari rate of inflation sama dengan tingkat harga T dikurang 1 dibagi tingkat harga T dikali 100%. Adapun rumusan dari implicit price deflator sama dengan nominal GDP dibagi real GDP dikali 100%. Hubungan antar variabel. Hubungan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan hukum Okun atau Okun's Law, diambil dari nama Arthur Okun, ekonom yang pertama kali mempelajarinya, yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 poin pengangguran akan mengurangi GDP atau Gross Domestic Product sebesar 2%. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Penurunan pengangguran memperlihatkan ketidakmerataan. Hal ini mengakibatkan konsekuensi distribusional Mankiw 2006. Hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika inflasi di bawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mengakibatkan semangat para pengusaha untuk meningkatkan produksinya. Inflasi yang dapat menghambat perekonomian jika inflasi melebihi 10%. Dengan adanya inflasi, maka kenaikan tingkat inflasi menunjukkan adanya suatu pertumbuhan perekonomian. Namun dalam jangka waktu panjang, maka tingkat inflasi yang tinggi sangat memberikan dampak yang sangat buruk. Dengan tingginya tingkat inflasi, hal ini yang menyebabkan barang domestik relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga barang impor. Septiantin, Mawardi, dan Rizky 2016. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya merupakan yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pada bagian ini akan diberikan beberapa penjelasan penelitian sebelumnya, diantaranya adalah yang pertama, nama peneliti Jonat Arius Samsul Amar dan Hasdi Aimon pada tahun 2012. Judul penelitiannya, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia menggunakan metode penelitian model analisis simultan. Hasil penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Yang kedua, nama peneliti adalah Kalsum pada tahun 2017. Judul penelitian, Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara menggunakan metode penelitian regresi berganda. Hasil penelitiannya adalah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, nama peneliti adalah Pramesti pada tahun 2013. Judul penelitiannya adalah Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek, menggunakan metode penelitian metode OLS atau Ordinary Least Squared. Hasil penelitiannya adalah pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Adapun yang keempat adalah nama peneliti adalah Pratiwi dan kawan-kawan 2015. Judul penelitian pengaruh inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar terhadap penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh secara signifikan antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh secara signifikan antara suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka pemikiran. Berdasarkan teori, maka dapat dilihat hal yang menggambarkan variabel bebas adalah pengangguran X1 dan inflasi adalah X2. Variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi yaitu Y. Variabel-variabel tersebut akan dianalisis dalam penelitian sehingga akan diketahui seberapa mungkin atau seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Adapun rumusannya sebagai berikut. Hipotesis penelitian HO1 sama dengan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara parsial. HA1 sama dengan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara parsial. HO2 sama dengan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara parsial. HA2 sama dengan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara parsial. HO3 sama dengan tingkat pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara simultan. HA3 sama dengan tingkat pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara simultan. Baik, bab 3 terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian, model penelitian, dan teknik analisis data. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini berbasis pada penelitian eksplanatori. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini data sekunder berasal dari data-data Badan Pusat Statistika Aceh yaitu data pengangguran, inflasi, dan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 1988 sampai dengan 2017. Operasional variabel penelitian. Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel yang cocok adalah skala rasio persentase. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen, variabel terikat. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi atau Y. Data yang digunakan adalah data per tahun dalam bentuk persen. Rumusnya adalah PDRB sama dengan PDBT dikurang PDBT dikurang 1 dibagi IHK 0 dikali 100%. Adapun variabel independen adalah variabel bebas yang dilambangkan dengan X, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengangguran X1 dan inflasi X2. Data yang digunakan adalah data per tahun dalam bentuk persen. Rumusannya adalah pengangguran X1 TP sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Yang kedua inflasi X2. Rumusnya adalah IHK sama dengan IHKN dikurang IHK 0 dibagi IHK 0 dikali 100%. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E, di mana Y sama dengan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, di mana A sama dengan konstanta, di mana B1 B2 sama dengan koefisien regresi variabel bebas 1 dan variabel bebas 2. X1 sama dengan variabel pengangguran, X2 sama dengan variabel inflasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengolahan data penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program software atau SPSS. Data juga digunakan menggunakan data time series yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistika selama periode 1988 sampai dengan 2017 di Provinsi Aceh. Uji asumsi klasik.
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan kedua variabel tersebut. Untuk memperoleh model regresi, maka penulis menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, menggunakan uji multikolinearitas. Yang ketiga, menggunakan uji heterokedastisitas. Yang keempat, menggunakan uji koefisien determinasi. Yang kelima adalah uji hipotesis, yang dimana yang pertama uji signifikan parsial atau uji T. Yang kedua, uji signifikan simultan sama dengan uji F. Baik, telah selesainya saya mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Terima kasih atensinya kepada dosen penguji saya. Terima kasih atensinya kepada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.